Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Ananda pada keadaan hari ini sudah sehat walafiat. Selanjutnya, kita akan mengambil absen ya. Yang pertama itu Anini Ananda Putri, apakah hadir? Yang kedua itu Wega Deska Putri, apakah hadir? Baik, ternyata siswa Bapak hadir semua. Selanjutnya, kita akan masuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang sistem respirasi. Apakah Anda ada membaca tentang sistem respirasi? Oh, kalau belum langsung aja Bapak akan membuka PPT Bapak. Semoga Anda bisa paham. Itu di sini pertama itu rongga hidung terletak di sini. Setelah itu udara akan menuju laring terletak di sini. Setelah itu menuju trakea. Lalu selanjutnya akan menuju bronkis. Untuk ke organ-organnya, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem respirasi tersebut. Sistem respirasi merupakan proses mobilisasi energi untuk digunakan dalam menjalani fungsi hidup. Tugas utama dari respirasi ini yaitu membawa oksigen ke seluruh tubuh agar sel-sel tubuh dapat berfungsi dengan baik dan membantu tubuh mengeluarkan karbon dioksida dan zat limbah. Selanjutnya kita akan masuk organ-organ dalam respirasi. Yang pertama itu hidung. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalam terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sabase dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifare. Selanjutnya, lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Sebelum selaput lendir tersebut menangkap, terlebih dahulu disaring oleh rambut-rambut halus yang berada di rongga hidung. Kemudian baru ditangkap oleh selaput lendir. Yang kedua itu organnya itu faring yang terletak pada tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan atau nosofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau bisa disebutkan orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak, tempat meletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Setelah faring akan selanjutnya itu organ trakea atau berada dalam ya. Selanjutnya itu trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya lebih kurang 10 cm. Terletak sebagai tenggorokan berupa pipa yang panjangnya 10 meter terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa penyaringan udara tersebut tidak hanya di dalam rongga hidung yang disaring oleh rambut-rambut dalam rongga hidung, tetapi juga disaring oleh sili-silia pada trakea, supaya udara tersebut lebih bersih masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya itu cabang-cabang tenggorokan. Tenggorokan bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur. Dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkar lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Jadi di bronkus itu terdapat cabang-cabang yang bisa disebut juga dengan bronkiolus. Selanjutnya itu paru-paru. Paru-paru terletak di rongga Selanjutnya itu paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk. Dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulma dexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut dengan pleura. Nah, yang tadi itu semua organ-organ yang berperan pada sistem respirasi manusia. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme atau proses terjadi penghirupan udara atau penghirupan udara atau O2 dan pelepasan CO2. Mekanisme pernapasannya yaitu ketika sedang menarik nafas, diafragma Selanjutnya itu mekanisme pernapasan. Ketika sedang menarik nafas, diafragma dan otot antar tulang rusuk akan berkontraksi dan meluas, sehingga rongga dada, paru-paru mengembang dan terisi penuh. Selanjutnya, udara masuk lewat hidung dan mulut, lalu melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut-rambut hidung. Selanjutnya menuju trakea. Setelah menuju trakea tersebut, udara masuk ke dalam paru-paru, melewati cabang-cabang paru, yaitu bronkus, kemudian menuju bronkiolus, dan berakhir di alveolus. Ketika udara sampai di alveolus, terjadinya proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian bersama sel darah menuju jantung untuk disebarkan seluruh tubuh. Pada saat bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga. Pada saat bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke arah rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali relaksasi dan rongga dada kembali seperti semula. Baik, seperti contohnya Bapak lihatkan gambarnya. Tadi sudah kita perhatikan udara masuk lewat hidung, kemudian menuju laring, setelah itu faring, lalu masuk ke salah ya. Baik, inilah gambarnya. Pertama itu udara masuk melalui hidung. Udara akan disaring oleh rambut-rambut
halus di hidung, dan debu-debu atau yang tidak penting akan diambil oleh selaput lendir. Kemudian udara yang sudah disaring tersebut masuk menuju faring, setelah itu menuju trakea. Di trakea ini, di sini udara akan disaring kembali oleh silia-silia. Lalu udara masuk ke bronkus. Di sini, setelah masuk di sini, paru-paru itu akan mengembang. Otot tulang rusuk akan berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Setelah itu masuk ke alveolus. Palu. Singkat. Wendin, cara singkat dari kamu menjalin gambar. Lucu tuh gambar tuh. Cara singkat menjalin gambar. Cara? Singkat menjalin gambar itu tuh, tapi cara singkatnya. Biasa kok dari udaranya masuk ya. Udara masuk dari Karate. rongga hidung. Udara masuk dari rongga hidung. Nampaknya. Iya, semua paling guru. Baik, tadi Bapak menjelaskan cuma kata-kata, sekarang ada gambarnya ketika udara masuk lewat hidung, lalu disaring oleh rambut-rambut halus yang di sini dan tidak diperlu. Baik, pertama itu baiklah. Tadi sudah kata-kata Bapak jelaskan, selanjutnya itu melalui gambar. Yang pertama, udara masuk melalui hidung, lalu di hidung ini disaring oleh rambut-rambut halus. Dan debu-debu atau kotoran yang dibawa oleh udara akan ditangkap oleh selaput lendir. Setelah melalui hidung, udara tersebut masuk ke dalam trakea. Di trakea ini, udara tersebut akan disaring kembali oleh silia-silia supaya udara tersebut masuk lebih bersih. Selanjutnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru melewati cabang paru-paru, yaitu bronkus, kemudian menuju bronkiolus yang berakhir di alveolus. Ketika udara sampai di alveolus, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kapiler. Oksigen akan masuk ke dalam kapiler, kemudian bersama sel darah menuju jantung untuk disebarkan seluruh tubuh. Jadi di dalam jantung akan disebarkan oleh seluruh tubuh ini. Ketika udara masuk tersebut disebut dengan mekanisme inspirasi. Dan ketika udara keluar akan disebut dengan mekanisme ekspirasi. Ketika udara masuk, diafragma antar tulang rusuk akan mengembang atau otot salah. Ketika udara masuk, diafragma dan
antar tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru akan mengembang dan berisi udara. Sedangkan ketika udara keluar, otot-otot tulang rusuk akan relaksasi, sehingga rongga dada akan mengempis. Kita sudah mengetahui bagaimana proses masuknya udara dan juga organ-organ peran dalam sistem respirasi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proses pertukaran CO2 dari alveolus menuju ke kapiler, yang dimana oksigen yang dibutuhkan berdifusi masuk ke darah kapiler darah yang menyambangi alveolus. Selanjutnya, sebagian besar oksigen diikat oleh zat warna darah atau pigmen darah, hemoglobin, untuk diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Hemoglobin yang terdapat dalam butiran darah merah atau eritrosit. Hal ini tersusun oleh senyawa yang himen atau himetin yang mengandung unsur besi dan globin yang berupa protein. Ulang lagi. Depan. Pada mingguan. Gas Ananda untuk minggu besok. Ananda semua mencari sistem respirasi pada hewan. Yang pertama itu hewan di darat dan hewan di laut. Jadi Ananda gambarkan proses pertukaran O2 dengan CO2-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tugasnya bikin di mana, Pak? Tugasnya dibikin di buku, di pos. Apakah Anda yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Bapak akan mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk Anda semua jangan lupa menjaga kesehatan. Karena masa sekarang alah, susah.